Selamat pagi, siang, atau malam Pak. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kinerja kami. Yang dimana materi yang kami bawa yaitu aliran kepercayaan Merabu. Namun sebelum itu kami yang beranggotakan yaitu saya Henry, Evita, dan Intan. Untuk materi yang pertama yaitu sejarah Merabu yang dibawakan oleh saya sendiri. Merabu merupakan kepercayaan asli dari Nusantara yang dianut oleh masyarakat Sumba atau tepatnya Nusa Tenggara Timur. Kepercayaan ini awalnya berkembang pada suku Bojo yang mendiami wilayah timur di Pulau Sumbawa. Pesatnya, perkembangan kepercayaan Merabu di Pulau Sumba dikisahkan dengan jelas, di mana hal tersebut melalui hikayat Putri Kalepe. Selanjutnya yaitu perkembangan Merabu. Dikisahkan bahwa ada suatu keluarga bangsawan Kalepe atau wilayah selatan Bima lari ke Pulau Sumba karena dikucilkan akibat melawan keinginan salah satu penguasa, yang dimana penguasa itu Danam Bojo atau Bima kuno. Pernikahan putri bangsawan Kalepe yang bernama La Bibano dengan anak penguasa yang berpengaruh pada Pulau Sumba. Namun, pada Bojo sendiri, kepercayaan ini mulai ditinggalkan pada sejak kedatangan pengaruh Hindu-Buddha, yang dimana hal tersebut terjadi pada abad sekitar 8 sampai 9 Masehi. Merabu berasal dari dua kata, yaitu ma, artinya yang, dan rab, yaitu tidak, atau disebut satu, pemali, sakral. Suatu entitas seperti Tuhan yang disembah, yang adalah pencipta langit dan bumi. Sementara di Bima, Merabu diterjemahkan sebagai ma, artinya yang, dan rabu, atau dekat. Sehingga hal tersebut diartikan sebagai yang dekat, yang artinya yaitu merujuk pada roh alam penguasa langit dan bumi, yang selalu ada di sekitar manusia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan atau dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu konsep ketuhanan, di mana konsep ini memiliki keyakinan yang berdasarkan pemujaan kepada Sang Pencipta lewat perantaraan arwah-arwah leluhur. Dalam bahasa Sumba, arwah-arwah leluhur disebut perantaraan Marapu, yang artinya adalah yang dipertuan atau yang dimuliakan. Oleh sebab itu, kepercayaan yang mereka anut juga disebut Marapu. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tradisi, di mana tradisi ini ada yang pertama upacara keagamaan, di mana terdiri dari A, yaitu Wula Pudu, di mana bulan suci yang dipenuhi larangan dan pantangan seperti tidak boleh berhubungan badan, membangun rumah, pesta porosan. Yang B adalah Pasola, di mana perang adat damai yang dilakukan pada saat musim tanam tiba. Yang C, Sarobu, di mana upacara padi sedang menguning atau akan dipanen. Yang D yaitu Yuapa, di mana upacara dilaksanakan pada saat panen. Yang kedua itu adalah pengorbanan, di mana yang terdiri dari A, yaitu membawa hewan untuk dikurbankan seperti ayam, babi, kerbau, dan kuda. Yang B, menyuguhkan hasil panen. Yang ketiga adalah pemujaan arwah leluhur, di mana yang terdiri dari A, yaitu melakukan berbagai upacara keagamaan di tempat-tempat pemujaan. Yang B, memuja roh leluhur yang disebut We Mata atau di kita No Neka. Yang C, memuja roh leluhur yang ada di dalam benda-benda keramat yang disebut Tanggu Marapu. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, tata ibadah. Yang pertama, pemujaan leluhur. Masyarakat Merapu percaya bahwa roh leluhur tetap hidup dan berperan dalam kehidupan mereka. Roh-roh ini dihormati melalui ritual dan sesaji di rumah adat atau tempat pemujaan khusus.
Yang kedua, upacara dan ritual. Adapun beberapa upacara dan ritualnya, yang pertama pajura. Pajura adalah ritual doa dan pengorbanan hewan untuk meminta perlindungan atau berkah. Yang kedua, Wula Podo. Wula Podo adalah bulan sakral yang penuh dengan berbagai upacara adat termasuk larangan bekerja, doa bersama, dan pemberian persembahan. Yang kedua, pemakaman adat. Pemakaman adat adalah orang yang meninggal akan melalui proses panjang termasuk penyembelihan hewan sebagai bekal roh menuju dunia arwah. Yang ketiga, tempat ibadah. Tidak ada rumah ibadah formal seperti dalam agama-agama Samawi. Ritual biasanya dilakukan di rumah adat, umobokulu atau tempat suci seperti batu besar, pohon keramat, atau tanah lapang yang dianggap sakral. Yang keempat, peran ratu atau pemuka adat. Ratu adalah pemimpin ritual dalam masyarakat Merapu yang bertugas memimpin ritual, membaca tanda-tanda alam, dan menjadi perantara dengan roh leluhur. Yang kelima, sesaji dan kurban. Sesaji berupa sirih, pinang, beras, atau hewan kurban seperti ayam, babi, dan kerbau. Diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada roh leluhur.